Yang dilakukan anggota Densus 88 anti teror Polri kepada Jaksa Agung Muda Pidana Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah masih belum terjawab. Polri dalam kasus ini seakan-akan masih tertutup soal tujuan penguntitan dan siapa yang memberikan perintah di tengah perkara komoditas timah yang kini sedang ditangani Kejagung. Mengapa Polri seakan tertutup, bahkan menyatakan jika hal ini sudah diselesaikan setelah Kapolri dan juga Jaksa Agung bertemu di Istana Senin lalu. Kita bahas bersama Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty, dan juga Komjen Purnawirawan Ugroseno, Wakapolri periode 2013-2014. Selamat petang Pak Usman dan Komjen Ugro, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, selamat petang. Ya. Pak Ugro, saya berangkat dari pernyataan kepolisian Kadif Humas bahwa tidak ada pelanggaran etika, disiplin ataupun pidana. Apakah ini artinya ada perintah terkait penguntitan atau profiling? Ya, kalau sudah dinyatakan seperti itu, berarti persoalan sudah selesai ya, kan nggak ada masalah, ya kan? Saya juga tidak bisa berbeda sama Kadif Humas sama Mabes Polri. Jadi bagi saya kita ikuti perkembangan selanjutnya apa yang dilakukan Polri itu saja. Oke, jika disebut tidak ada pelanggaran pidana, bagi masyarakat awam ataupun warga saja yang melakukan penguntitan itu sudah bisa dikenakan pasal, Pak? Ya, biasanya kalau tahun-tahun 87 waktu itu saya juga pernah pegang pasukan ya. Jadi ada kenakalan remaja, bintara-bintara remaja itu menagih utang misalnya gitu. Itu oknum ya, oknum. Jadi mereka membawa senjata karena tidak punya senjata genggam. Mereka membawa senjata M16 yang dilipat sampai 3 bagian kemudian dimasukkan dalam tas. Tapi tidak ada pelurunya. Nah setelah dilaporkan oleh orang yang merasa resah, diambil kesatuannya ditindak di situ. Jadi saya melihatnya ini bagian dari kenakalan remaja. Jadi secara institusional mungkin ya, kecil sekali kalau terjadi peristiwa seperti itu adalah langkah-langkah keputusan institusional ya itu saja. Jadi tapi bagaimana dengan bentuk pertanggungjawaban? Ada dugaan pengintaian melalui drone, ada juga konvoy. Apakah ini juga menjadi bagian dari dugaan intimidasi? Ya, makanya sekarang Polri kan sejak reformasi punya Propam. Nah, nanti dari Propam yang akan menjelaskan bersama Kadif Humas tadi sebetulnya apa yang terjadi. Saya juga tidak bisa menebak-nebak. Misalnya nebak A, nebak B, nebak C ini sulit karena hal-hal seperti ini mungkin bisa dilakukan oleh, menurut saya pribadi, ini perbuatan oknum-oknum yang ya masih coba-coba karena mungkin kenal dengan seseorang dan sebagainya. Itu saja sih. Oke, saya ke Pak Usman. Pak Usman, kalau Anda melihatnya seperti apa? Ada intai melalui drone, ada juga adanya konvoy dan juga profiling di handphone dari pelaku ini. Apa yang Anda baca? Ya, pertama kepolisian itu kan lembaga sipil, lembaga penegak hukum yang tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tentu muncul pertanyaan dalam kasus antara Densus dan Jampitsus, ini dalam rangka tugas-tugas kepolisian yang seperti apa? Yang kedua, di dalam kepolisian ada detasemen khusus yang kita semua tahu dan juga ditetapkan di dalam undang-undang. Tugas dan fungsi pokoknya itu untuk menangani atau menanggulangi tindak pidana terorisme. Nah, apakah tindakan penguntitan, tindakan pengerahan atau penggunaan aparat Densus di sekitar Kejaksaan Agung merupakan bagian dari penanggulangan tindak pidana terorisme? Itu memunculkan pertanyaan yang besar. Yang ketiga, saya kira apapun itu harus selalu bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, tugas kepolisian itu harus selalu berdasarkan pada hukum, prescribed by law. Dan yang kedua, harus benar-benar dibutuhkan. Apakah memang dibutuhkan untuk misalnya melakukan penguntitan semacam itu dalam rangka misalnya deteksi kejahatan atau penindakan kejahatan. Yang ketiga, dia harus proporsional. Kalau seandainya urusannya dengan Kejaksaan Agung, tentu saja tidak perlu ada pengerahan semacam itu sampai penggunaan drone dan seterusnya. Apalagi kalau kita lihat keterangan dari Kejaksaan Agung, jelas sekali ada nada dari Kejaksaan Agung bahwa mereka merasa diintimidasi gitu. Nah, kalau demikian halnya harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya itu
tadi Pak Ugro meneguhkan pertanggungjawaban internal, sudah ada misalnya penetapan dari internal, tidak ada masalah, dan sudah diselesaikan antar institusi seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Pertanyaannya apakah cukup sampai di situ? Tentu kita kalau baca undang-undang, maka pertanggungjawaban tindakan kepolisian bukan hanya secara internal, melalui mekanisme disiplin di dalam kepolisian atau di dalam institusinya sendiri, melainkan juga melalui institusi lain. Misalnya di dalam internal pemerintah, ada Menko Polhukam yang membawahi Komisi Kepolisian Nasional. Apa yang sudah dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional? Tapi kalau Anda lihat Pak Usman, ini ada pelanggaran hukum tidak? Apakah ada aspek legalitas dari penguntitan ini? Pertama, kalau kita pakai ukuran legalitas, tentu memunculkan pertanyaan, apakah pengerahan Densus itu beralasan? Kalau Densus untuk menanggulangi terorisme, apakah ada tindak pidana terorisme di Kejaksaan Agung? Dari segitu saja, aspek legalitasnya kurang terpenuhi. Yang kedua, dari aspek necesitas, dari aspek keperluannya. Kalau memang ada masalah dengan Kejaksaan Agung, kenapa tidak diselesaikan antara Kapolri dan Jaksa Agung? Tidak mungkin detasemen khusus 88 dikerahkan begitu saja tanpa sepengetahuan dari Kapolri Jenderal Listio Prabowo misalnya gitu. Yang ketiga, kalau memang itu benar-benar harus ada pengerahan, katakanlah personil, dia harus proporsional. Apa yang terlihat di dalam video dalam program ini jelas sekali itu tidak proporsional. Dan yang terakhir, tidak cukup dipertanggungjawaban hanya sebatas di lingkungan internal gitu. Tapi kalau tadi disebut bahwa ini tidak ada pelanggaran disiplin, pelanggaran pidana ataupun pelanggaran etika, apakah Anda melihatnya ini merupakan bagian dari perintah untuk melakukan mata-mata? Bisa jadi demikian. Bukan 1-2 kali kita menghadapi situasi di mana penyimpangan etika, pelanggaran prosedur atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian atau petinggi kepolisian misalnya ditutup-tutupi gitu. Baru setelah masyarakat mempersoalkannya, mendesak agar itu dibuka, baru kemudian dibuka. Jadi saya kira kita ingin ada peran khusus dari Kompolnas, Menko Polhukam, Komisi 3, dan juga lembaga lainnya yang saya kira relevan untuk bisa memeriksa sama-sama perkara ini, termasuk saya kira Komisi Kejaksaan. Jadi semakin banyak pihak yang mengevaluasi, memeriksa peristiwa ini, semakin akan kita tahu apakah kesimpulan internal kepolisian tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau justru sebaliknya meragukan. Baik, Pak Ugro, kalau menurut Anda sendiri, perlukah Kapolri untuk memberikan statement dan juga penjelasan terkait hal ini? Ya, karena ini sudah menyangkut dua instansi, ya sebenarnya sudah cukup Pak Kapolri ya. Kalau misalnya ada masalah-masalah juga Pak Kapolri memberikan penjelasan. Jadi kalau ilmu berkaitan dengan intelijen dan sebagainya, saya dulu di narkotika pernah ya dinas. Jadi kalau undercover itu harus full undercover, jangan sampai ketahuan. Kalau sampai ketahuan berarti ilmunya kurang di situ. Jadi menurut saya ini bukan keputusan secara institusi berbuat seperti hal-hal yang dilakukan oleh anggota tadi. Ya seperti yang zaman-zaman saya ceritakan tadi, ini semacam kenakalan remaja seorang brigadir di situ lah, menurut saya lah ya. Tapi nanti kita serahkan kepada Huma sama Propam dan Pak Kapolri kira-kira seperti apa setelah dilakukan pemeriksaan atau mendengar keterangan dari pihak yang bersangkutan. Itu saja menurut saya. Oke, saya butuh penegasan. Jadi Anda menyebutnya ini, tadi Anda menyebutnya ini oknum. Tapi apakah ini ada dugaan institusi tertentu yang terkait karena dilihat dari ada instrumen yang digunakan? Instrumen memata-matai seperti drone dan juga konvoi dan lain sebagainya. Ya, saya ceritakan di awal tadi. Jadi saya pernah pegang pasukan cukup banyak, hampir 450 orang. Pasti ada yang nakal gitu loh. Nah, kenakalan ini kadang-kadang membawa nama kurang baik bagi institusi ya. Ya perlu diselidiki yang lebih dalam oleh internal security seperti Propam tadi. Apa sih motifnya? Apa yang dilakukan seperti anak-anak seperti ini untuk kebaikan ke depan ya demi institusi Polri yang kita cintai bersama, itu saja bagi saya. Pak Usman, jika memang betul ada oknum, ada yang nakal sehingga perlu dimata-matai ini, apakah perlu disanksi? Tentu saja, yang paling penting untuk diberikan sanksi adalah pihak yang menggerakkan. Saya kira tidak mungkin personil-personil di tingkat bawah bisa bergerak leluasa begitu saja, apalagi menyangkut instansi Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung itu otoritas hukum tertinggi. Gitu. Jadi Anda meyakini ada perintah di balik tindakan memata-matai ini?
peristiwa ini? Tidak-tidaknya diketahui. Ini yang saya kira seharusnya tidak terjadi. Kadang-kadang kita tahu ada kejadian di mana misalnya perwira Polri pernah ditahan oleh KPK, lalu ada semacam pengerahan personil Polri untuk mengepung KPK. Pernah juga anggota TNI misalnya ditahan oleh pihak kepolisian, lalu TNI mengerahkan personil untuk mengepung kantor kepolisian. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya merugikan institusi sendiri, merugikan TNI, merugikan Polri, merugikan institusi penegak hukum seperti KPK. Karena itu tidak cukup penyelesaian secara internal, dia harus dibuka secara transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak dibingungkan lagi oleh ketegangan antar institusi. Dan saya kira Menko Polhukam juga Presiden perlu mengambil peran karena Menko Polhukam lah yang membawai koordinasi antara Jaksa Agung dan Kapolri. Demikian, Mbak. Pak Usman, tapi menurut Anda apakah ada keterkaitan dengan peristiwa ini? Di lain sisi, Kejagung juga sedang menangani kasus komoditas timah yang memang juga menjadi sorotan. Apa yang tadi saya sebutkan dalam kasus konflik KPK dengan Polri, TNI dengan Polri, dan sekarang Polri dengan Kejaksaan Agung, selalu berhubungan dengan perkara-perkara yang ditangani oleh masing-masing institusi. Terkadang ada perebutan kewenangan, terkadang pula ada usaha untuk melindungi personil dari anggota institusi yang mengerahkan pasukan tersebut. Dalam hal ini, mungkin salah satu anggota Densus yang diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung itu menimbulkan kekhawatiran bagi Polri, lalu mengerahkan katakanlah personil Densus untuk meminta Kejaksaan Agung agar membebaskannya. Sama halnya ketika personil Polri dikerahkan untuk KPK atau personil TNI dikerahkan untuk misalnya mendatangi kantor kepolisian. Hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi. Bagaimanapun juga institusi Kejaksaan Agung, kepolisian, KPK, TNI, seluruhnya harus diorientasikan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan orang-orang yang terlibat di dalam pelanggaran hukum yang sedang ditangani oleh institusi manapun, oleh Polri, oleh KPK, atau oleh Kejaksaan Agung. Oke, Pak Ugro, terakhir, apakah artinya selain Kapolri harus berbicara dan juga Menko Polhukam harus berbicara? Karena kalau dari pengalaman Anda, ini pelaku berpangkat Bribda, atasannya biasanya tahu tidak nih? Ya, bisa tahu bisa enggak ya, karena kadang saya katakan dari awal tadi mungkin kenakalan brigadir remaja, tapi saya pendapat dengan Mas Usman tadi, ya ini selesaikan pimpinan institusi tadi termasuk Menko Polhukam, bicarakan apa yang terjadi kepada masyarakat. Jadi tidak banyak pendapat nanti yang menjadi bola liar seperti itu, karena memang tidak ada korban, tapi seperti ini kan harus bisa dijelaskan kepada publik apakah benar-benar ini hanya perbuatan iseng saja atau memang perbuatan institusi. Saya juga tidak bisa menebak-nebak ke arah situ, tapi harus dijelaskan secara tuntas ya bersama Jaksa Agung, Kapolri sama Menko Polhukam, itu saja. Baik, terima kasih Komjen Purnawirawan Ugroseno, Wakapolri 2013-2014, dan juga Pak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty, sudah memberikan perspektifnya sore hari ini di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.